Tahun 2024 menjadi tahun sibuk bagi PT Indah Travelindo. Mitra perjalanan dinas berbagai instansi pemerintah, namun akhir tahun mencatat lonjakan biaya perjalanan sebanyak 40%, memunculkan kecurigaan internal. Audit internal dilakukan untuk menginvestigasi keterlambatan laporan dan dugaan ketidaksesuaian bukti. Hasilnya menuntun pada audit eksternal yang mengungkap perjalanan fiktif, manipulasi dokumen, hingga dugaan kolusi dengan vendor. Film ini mengangkat perjuangan tim auditor mencari kebenaran dan mendorong perubahan sistem agar transparansi dan integritas menjadi budaya. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stecu, setelan cuek baru malu. Aduh, adik ini mau juga abang yang layu. Stecu, setelan cuek baru malu. Aduh, adik ini mau juga. Oktober 20%. Kegiatan apa saja itu? Ini tidak masuk akal. Jadi, ini David. Saya butuh banget melihat laporan Pak Ica. Ada sesuatu yang tidak beres. Seberapa parah, Pak? Parah. Banyak kegiatan yang tadinya besar, tapi dokumentasinya minim. Mungkin cuma saya yang terlalu curiga, tapi ini butuh audit. Akan segera membentuk tim. Kita tidak bisa main-main soal integritas, Pak. Lihat, Ibu, Ica, ini ada SPK untuk audit internal untuk perusahaan PT Indah Travelindo. Di sini kita bukan mencari kambing hitam, tapi kita di sini untuk mencari akar masalah dan untuk berusaha memperbaikinya. Integritas tetap dipegang. Kita pegang itu, tak peduli siapa saja yang terlibat. Kita mulai dari SPJ dan invoice, saya rasa ada pola yang bisa dibongkar. Kalau datanya lengkap, kita langsung trace. Tapi kalau banyaknya delay. Justru itu, delay bisa menjadi awal kecurangan loh. Saya siap di lapangan, bantu dokumen informasi apapun yang perlu. Tahun pertama ya Mer, santai. Ini medan belajar terbaik untuk auditor. Oke tim, mulai besok kita akan mulai survei dimulai dari unit administrasi. Kalau kalian merasa ada yang janggal besok, langsung saja ke eskalasi. Kalian nggak perlu takut, karena kita ada di belakang kalian. Baik, Bu. Kemudian, maaf, kami sedang mencari SPJS kegiatan dinas akhir tahun ini untuk audit internal saja. Oh ya Mbak, itu masih belum lengkap ya. Semua sebagian baru dikumpulkan di minggu lalu. Ini kegiatannya tanggal 12 Desember, tapi SPJ-nya baru masuk tanggal 9 Januari. Biasanya selama itu ya Bu? Ya, kadang memang molor ya Bu. Tapi banyak dokumen yang menumpuk dan sering saya kerjakan sendiri. Kalau terus begini, sulit lacak keasliannya Bu. Kami juga lihat ada beberapa invoice belum sinkron tanggalnya. Jadi begini, Bu Lian. Ini misalnya kegiatan tanggal 18 Desember, invoice terbitnya tanggal 15 Desember, 3 hari lebih awal sebelum kegiatan. Itu biasanya vendor kirim duluan karena mereka membutuhkan pembayaran yang lebih cepat ya Pak. Atau sebenarnya kegiatan ini tidak pernah terjadi? Loh, lihat ini. Kegiatan rapat dinas di Bandung tanggal 20 Desember, tapi invoice-nya penginapan sudah masuk tanggal 18 Desember. Itu berarti penginapannya ditagih sebelum orangnya datang. Atau jangan-jangan orangnya nggak pernah kesana sama sekali? Saya sempat kontak peserta fiktif. Ada beberapa nama yang bahkan sudah pindah unit sejak Oktober. Tim,
kita sudah bisa validasi. Tapi untuk konfirmasi lebih kuat, kita hubungi vendor langsung, jangan pakai asumsi. Kalau pihak hotel atau travel menyangkal, berarti ini sudah bukan sekedar kesalahan administrasi. Ini bisa masuk audit investigasi dan jika audit terbukti sistematis, kita bawa ke komite etik. Ya, dengan resepsionis Hotel Nusantara ya. Kami dari tim auditor hanya ingin konfirmasi apakah nama-nama berikut pernah menginap pada tanggal 19 Desember hingga 21 Desember. Mereka bilang nama-nama berikut tidak tercatat di catatan hotel. Berarti invoice yang kita terima Itu bisa dipastikan palsu. Kita harus turun ke lapangan, cek langsung hotel dan vendor transportasi. Saya bisa handle konfirmasi lapangan, tapi kita butuh alat rekam dan surat investigasi lapangan. Kita bisa bawa bukti yang kita punya, tapi hati-hati. Kita bukan polisi, kita cuma auditor, tapi kita bisa buka kedok mereka. Halo, permisi. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang bisa bantu? Silakan dulu Ibu. Maaf, kami dari tim auditor eksternal, kami ingin konfirmasi apakah dari tanggal 19 sampai 21 Desember ada nama tamu-tamu ini yang menginap? Coba saya lihat Ibu. Maaf Bu, tidak ada tamu dengan nama-nama ini, bahkan beberapa kamar dalam status kosong saat ini Bu. itu sudah cukup. Kita punya suara video dan log data dari hotel. Kita ke vendor transportasi sekarang. Ini tertulis rental 2 mobil ke Semarang tanggal 18. Bisa dicek apakah armada itu benar digunakan? Bentar ya Bu, saya cek dulu. Oh, mohon maaf Bu, untuk 2 unit mobil ini ternyata ada di tempat servis di bengkel kami. Dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 20 Bu. Berarti benar, ini bukan kelalaian, tapi ini kecurangan. Kita rapatkan malam ini lengkap dengan dokumentasi. Temuan kami menyimpulkan ada pola rekayasa invoice, pengajuan SPJ fiktif, dan kolusi dengan vendor. Rinciannya dalam laporan akhir ini. Kami merekomendasikan implementasi sistem SPC terintegrasi dengan approval otomatis dan laporan waktu nyata. Jujur, saya tidak menyangka manipulasi ini bisa sebesar ini. Kita bisa cegah lebih parah, tapi hanya jika ada komitmen dari pimpinan. Dan bukan cuma komitmen di kertas, tapi tindakan nyata. Mulai kuartal depan, semua dokumen perjalanan dinas itu harus berbasis elektronik SPJ. Jadi tidak ada lagi dokumen berbasis kertas. Kegiatan rapat, koordinasi wilayah lokasi Surabaya bukti, tiket, dan penginapan terunggap. Sekarang tak ada alasan untuk lupa atau terlambat. Satu langkah lagi menuju budaya integritas. Kecil tapi dampaknya besar. Audit bukanlah ancaman, ia jendela transparansi. Di balik angka itu ada cerita, dan di balik setiap tanda tanya ada perjuangan untuk kebenaran. Jadi, jejak ini mungkin tertinggal di dokumen, tapi semangatnya harus tetap hidup demi sistem yang lebih bersih dan perusahaan yang lebih berintegritas.